Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari ITB Nobel jurusan akuntansi. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai pihak dari Tomorrow tentang usaha dari Tomorrow Coffee. Dan perkenalkan, nama saya Imran sebagai ketua kelompok dan rekan saya Alni Alfiani. Dan saya Nasrullah. Baik, kami akan lanjut untuk sesi wawancara dengan pihak Tomorrow. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dari pihak Tomorrow. Kami mahasiswa dari ITB Nobel ingin sedikit mewawancarai kakak mengenai usaha Tomorrow ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan siapa saya berbicara. Nama lengkap saya Nur Karmasim, saya sebagai L&D di Tomorrow Coffee. Baik kak, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan bertanya, sejak kapan Tomorrow Coffee ini mulai beroperasi? Jadi untuk Tomorrow Coffee dia berdirinya di tahun 2019. Nah, untuk store yang sudah ada di Indonesia itu ada 600-an lebih. Dan di luar negeri juga ada. Tapi khusus buat di Asia. Dari segi visi memang Tomorrow sudah memiliki visi yang dimana ingin menjadi perusahaan yang berskala internasional. Jadi bukan cuma di Indonesia tapi kita juga ada di luar negeri. Kalau di luar negeri adanya di Shanghai, Filipina dan juga Singapura. Itu. Berarti Tomorrow ini sudah luas ya kak? Untuk pertanyaan kedua mungkin dilanjutkan sama teman saya. Baik, pertanyaan yang kedua itu Kak, bagaimana pencatatan harian penjualan kopi ataupun makanannya? Apakah dicatat di buku tulis atau aplikasi atau hanya di memori? Untuk pencatatan report di setiap store kita wajib setiap hari untuk mencatat penjualan di aplikasi khusus, dan aplikasinya tidak boleh saya sebut. Jadi kita ada aplikasi tersendiri buat orang Tomorrow, dicatatnya setiap hari untuk reportnya. Tapi untuk report yang berbeda buat Solidar itu dia pakainya Google Spreadsheet, tapi di setiap store beda-beda. Jadi setelah kita catat, setiap minggu kita buatkan action plan dan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk sales bisa grow gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Kak, bagaimana pencacatan dan pengeluaran dalam 1 bulan? Untuk poin nomor 3 sebenarnya sama di poin nomor 3 ini. Nomor 2 dan 3. Bagaimana pencatatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Untuk pencatatannya di setiap bulan kita ada namanya forecasting. Baik raw materials dan juga kita sesuaikan dengan pendapatan dalam 1 bulan itu. Tentunya kita punya aplikasi untuk tracking bagaimana cara kita mengeluarkan pembayaran buat pembelian stok barang. Itu aja sih kurang lebih. Ya. Untuk pengeluaran kita tidak bisa sampaikan karena ada tim khusus selain pihak yang ada di store, back office. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alni Alfiani, NIM 2023-220039. Di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami di Tomorrow Coffee dari matkul teori akuntansi dalam praktik. Di sini kami akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama gambaran umum Tomorrow Coffee, dan yang kedua yaitu penerapan konsep teori akuntansi, dan yang ketiga yaitu analisis dan refleksi.
Di sini yang pertama yang akan dibahas yaitu gambaran umum Tomorrow Coffee. Adapun profil dari Tomorrow Coffee, yaitu yang pertama jaringan kedai kopi modern, di mana Tomorrow Coffee adalah jaringan kedai kopi modern yang telah mengintegrasikan sistem akuntansi digital dan terstandar. Setiap transaksi penjualan tercatat secara otomatis melalui pos dan juga memastikan bahwa keakuratan data dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu operasional terintegrasi, di mana operasional Tomorrow Coffee mencakup pengelolaan stok, pencatatan pembelian, serta laporan keuangan harian. Sistem ini memudahkan pemantauan arus kas dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan periodik sesuai konsep akuntansi. Dan yang ketiga yaitu contoh penerapan teori. Tomorrow Coffee menjadi contoh nyata penerapan teori akuntansi dalam dunia nyata karena praktiknya menunjukkan bagaimana teori akuntansi dapat diaplikasikan secara efektif dalam pengelolaan bisnis modern. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan transaksi terbagi atas dua, yaitu yang pertama pencatatan otomatis. Semua transaksi penjualan di Tomorrow Coffee tercatat otomatis melalui sistem POS. Ini mencakup pembelian bahan baku dan pengeluaran operasional dan juga memastikan bahwa setiap transaksi terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan harian dan terintegrasi, di mana pencatatan ini dilakukan secara harian dan terintegrasi dan juga memudahkan pemantauan arus kas serta menjadi dasar penyusunan laporan keuangan periodik sesuai konsep akuntansi. Dan ini juga memastikan bahwa data keuangan selalu akurat dan terkini. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep akuntansi. Konsep entitas dan going konkret. Yang pertama itu ada di penerapan konsep entitas, yang dimana Tomorrow Coffee menerapkan konsep entitas dengan memisahkan keuangan perusahaan dari keuangan pribadi karyawan. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi tercatat secara jelas dan akurat dalam sistem perusahaan. Sedangkan yang kedua, dia di investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang seperti ekspansi cabang, pembelian mesin, ekspresi menunjukkan bahwa usaha diasumsikan berjalan dalam jangka panjang sesuai dengan konsep going konkret. Yang ketiga, asumsi keterusberlangsungan, yang dimana asumsi bahwa usaha akan terus beroperasi di masa depan memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang keempat, manfaat penerapan, di mana penerapan konsep entitas dan going konkret membantu Tomorrow Coffee dalam menjaga kejelasan keuangan dan memastikan bahwa usaha tepat berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, konsep periodisasi dan harga perolehan, yang dimana laporan periodik. Laporan keuangan di Tomorrow Coffee dibuat secara harian, bulanan, dan tahunan untuk mengukur kinerja usaha. Ini sesuai dengan konsep periodisasi dalam akuntansi memungkinkan pemantauan kinerja secara teratur, yang dimana pencatatan aset seperti mesin espresso, peralatan, dan dicatat berdasarkan harga perolehan saat pembelian, bukan nilai pasar saat ini. Ini mengikuti prinsip historical cost dalam akuntansi. Yang kedua, manfaat penerapan. Penerapan konsep periodisasi dan harga perolehan memastikan bahwa pelaporan keuangan akurat dan dapat diandalkan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Yang ketiga, pengakuan pendapatan dan matching, yang dimana pertama itu pengakuan pendapatan. Pendapatan di Tomorrow Coffee diakui saat transaksi terjadi di pos, bukan saat diterima. Ini sesuai dengan konsep realisasi pendapatan dalam akuntansi. Memastikan pengakuan pendapatan yang tepat waktu, yang dimana penerapan matching. Konsep matching diterapkan dengan mencatat biaya bahan baku dan operasional pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Hal ini memastikan bahwa laba dapat dihitung secara akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu analisis dan refleksi. Yang pertama itu kesesuaian praktik dengan teori. Praktik akuntansi Tomorrow Coffee secara umum sesuai dengan teori akuntansi.
pemisahan keuangan, pencatatan berbasis periode, dan pengakuan pendapatan yang tepat waktu menunjukkan penerapan konsep yang konsisten. Namun, potensi human error dan fluktuasi stok menjadi tantangan yang meminimalkan oleh sistem digital. Kemudian yang kedua, yaitu nilai kebaikan dalam praktik. Kejujuran dan transparansi. Nilai-nilai yang diterapkan meliputi kejujuran dalam pencatatan dan transparansi laporan keuangan. Hal ini mendukung kepercayaan pelanggan dan investor secara mencerminkan etika bisnis yang kuat. Kemudian efisiensi dan akuntabilitas. Efisiensi melalui teknologi dan akuntabilitas setiap shift menjadi bagian dari nilai kebaikan yang diterapkan. Hal ini memastikan bahwa operasional berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensi proses adalah proses menjadi nilai penting yang mendukung keberlangsungan bisnis. Hal ini memastikan bahwa setiap praktik dilakukan dengan standar yang sama. Kemudian yang ketiga, yaitu teori dalam kehidupan nyata. Relevansi teori akuntansi. Studi kasus Tomorrow Coffee membuktikan bahwa teori akuntansi sangat relevan dalam praktik usaha sehari-hari. Pemahaman terhadap konsep akuntansi membantu pelaku usaha mengelola keuangan secara profesional. Kemudian manfaat penerapan. Penerapan teori akuntansi meningkatkan efisiensi dan membangun kepercayaan stakeholders. Hal ini menunjukkan bahwa teori ini tidak hanya ada di buku, tetapi juga sangat penting dalam dunia bisnis.